Dalam dunia hiburan yang penuh kejutan, pengakuan mengejutkan kembali mengguncang publik. DJ Brafi, sosok yang dikenal liar dan bebas, tiba-tiba menunjukkan sisi yang tak banyak orang tahu, sisi dewasa, penuh tanggung jawab, dan syarat empati. Semua bermula dari sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier yang tayang Selasa, 22 Juli tahun 2025. Dalam tayangan itu, DJ Brafi mengungkap kenyataan yang langsung membuat netizen terdiam. Ia dengan jujur mengakui bahwa anak yang sedang dikandung Erika Charlina bukan anak kandungnya. Namun, meski bukan darah dagingnya sendiri, DJ Brafi menyatakan kesiapannya untuk menjadi ayah bagi anak itu. Pengakuan ini langsung memancing tanda tanya besar, mengapa pria seperti Brafi yang dikenal sebagai DJ malam dengan citra bad boy tiba-tiba ingin memikul tanggung jawab sebesar itu? Brafi pun bercerita ia bertemu Erika Charlina saat usia kehamilannya sudah mencapai 4 hingga 5 bulan, bukan awal yang biasa untuk memulai sebuah hubungan. Namun justru dari situ, Brafi menunjukkan ketulusan niatnya. Gue sempat bilang ke Erika, ya udah akuin aja gue ayahnya dari bayi yang lo kandung, ini beban, tapi gue punya pendapat dan pikiran sendiri. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan spontan, itu adalah bentuk keberanian sekaligus niat serius dari seorang pria yang tak ingin sekadar hadir, tapi juga bertanggung jawab. Meski menyadari masa lalunya yang kelam, Brafi tak ragu menyingkapnya. Gue pernah jadi cowok bejat, DJ, pemabuk, cowok nakal, tapi gue gak pernah hamili cewek. Sebuah penegasan bahwa, walaupun dikenal dengan citra liar, ada batas yang tak pernah ia lewati. Dan kali ini, dia ingin menebus masa lalu dengan menjadi pria yang lebih baik bukan untuk dirinya, tapi untuk Erika dan calon anak yang tak berdosa. Yang lebih mengejutkan, Brafi mengaku bahwa ayah biologis dari bayi Erika adalah musuhnya sendiri. Fun fact-nya, itu jelas bukan anak gue. Ayahnya musuh gue. Tapi orang banyak mikir nanti ngebesarin anak ini, gue kebawa perasaan ke bapaknya, padahal gue mikir ke anaknya. Anak itu nggak salah apa-apa. Brafi mengingatkan publik, menjadi ayah bukan hanya soal darah, tetapi soal hadir, soal membimbing, dan soal mencintai tanpa syarat. Dalam refleksi emosional, ia pun membagikan cerita masa kecilnya. Ia tumbuh tanpa sosok ayah. Orang tuanya bercerai saat ia masih kecil, dan sejak kelas 3 SD, ia tak lagi merasakan kehadiran seorang ayah. Gue anggap nenek gue itu ayah gue. Gue tahu rasanya gak punya figur ayah, makanya gue gak mau anak ini ngalamin hal yang sama. Mungkin luka masa lalu itulah yang membentuk keberanian Brafi. Hari ini, ia tak ingin sejarah buruknya terulang pada anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Tapi yang paling menyentuh adalah alasannya jatuh cinta pada Erika. Waktu pertama kali ketemu Erika, gue kayak ngeliat nyokap gue. Menurutnya, Erika adalah sosok perempuan kuat yang tetap memilih untuk melanjutkan hidup. Meski tanpa dukungan pasangan, ia menyebut Erika sebagai calon ibu tunggal yang berani tidak menyerah, tidak memilih jalan pintas, dan siap membesarkan anaknya sendirian. Gue respect banget sama cewek kayak gitu. Dan saat ditanya, kenapa bisa cinta pada Erika yang sudah hamil? Brafi menjawab sederhana, namun dalam. Dari dulu gue ngefans banget sama dia. Dan pas dapetin dia dengan musibahnya, yaitu risiko yang harus gue ambil. Baginya, mencintai bukan hanya soal kondisi ideal. Cinta sejati adalah menerima seseorang dalam keadaan terburuknya dan tetap memilih untuk tinggal. Brafi juga mengaku bahwa keputusannya sempat ia konsultasikan dengan Reza Arab dan lebih lega lagi, sang ibu pun menerima keputusannya dengan terbuka. Kini, Brafi dan Erika bukan sekadar pasangan, mereka adalah dua orang yang memilih untuk melawan stigma, berdiri bersama di tengah badai opini publik, dan membangun masa depan dari puing-puing masalah. Dan, meski publik masih terus berspekulasi, satu hal jelas terlihat, DJ Brafi, pria yang dulu hidup di dunia malam, kini perlahan menjelma menjadi sosok pria dewasa yang siap mengasuh, melindungi, dan mencintai anak yang bahkan bukan darah dagingnya.
Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang layak disebut ayah bukan siapa yang menanam benih, tapi siapa yang benar-benar hadir di hari-hari pertumbuhan.